Oke Bapak Ibu ya, jadi kompetensi sosial kultural ini indikator empati Bapak Ibu ya. Empati kita ketahui bahwa kemampuan memahami ya, merasakan dan berbagi perasaan atau perspektif orang lain dalam berbagai situasi ya. Dalam konteks keberagaman, empati melibatkan sikap menghormati dan menghargai perbedaan. Pentingnya empati dalam kepemimpinan yaitu dapat menciptakan hubungan yang harmonis, mendorong kerjasama lintas budaya dan agama, menjaga integrasi sosial di tengah keberagaman ya. Jadi keberagaman di Indonesia ini merupakan tantangan Bapak Ibu ya dan juga peluang ya. Jadi banyak karena beragam ya Indonesia ini ya. Jadi banyak nantinya orang-orang yang berprasangka ya atau kurangnya pemahaman antar budaya ya. Lalu peran empati itu dalam hubungan multikultural yaitu dapat memahami perspektif ya, dapat menghindari penghakiman berdasarkan asumsi atau prasangka ya. Peran empati juga bisa kita bertoleransi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau toleransi tidak hanya menerima perbedaan tetapi juga mendukung hak setiap individu untuk menjalankan nilai-nilainya ya. Contoh penerapan empati dalam keberagaman dalam lingkungan kerja, contohnya yang pertama itu Bapak Ibu, memahami kebutuhan karyawan dengan latar belakang budaya yang berbeda ya. Kalau dalam masyarakat ya Bapak Ibu ya, itu mendorong partisipasi aktif semua kelompok dalam kegiatan sosial atau pembangunan. Oke, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu tips menyelesaikan tes kompetensi sosial kultural dengan indikator empati Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, pahamilah masalah dan perspektif semua pihak dalam soal ya. Itu berbentuk nanti studi kasus Bapak Ibu ya. Identifikasi kepentingan dan perasaan pihak yang terlibat. Hindari jawaban yang hanya mendukung satu pihak atau bersifat sepihak ya Bapak Ibu. Yang kedua, tipsnya pilihlah solusi yang mengutamakan kepedulian empati. Itu terlihat dari tindakan yang mementingkan kebutuhan pihak lain sambil menjaga harmoni ya. Pilihlah jawaban yang menunjukkan sensitivitas terhadap keberagaman ya. Yang ketiga yaitu Bapak Ibu fokus pada kolaborasi ya, bukan konfrontasi. Pilihan jawaban yang baik harus mempromosikan kerjasama lintas kelompok. Hindari jawaban yang mencerminkan konfrontasi atau mengabaikan masalah. Oke Bapak Ibu, apalagi tipsnya Bapak Ibu ya. Tipsnya gunakan pendekatan toleransi aktif ya Bapak Ibu. Pilihlah solusi yang mencerminkan penghormatan terhadap nilai dan keyakinan orang lain. Pastikan solusi tidak meminggirkan kelompok tertentu ya. Dan berpikir jangka panjang adalah solusi terbaik ya. Biasanya itu tidak hanya menyelesaikan masalah langsung, tetapi juga memperkuat hubungan antar individu dalam jangka panjang. Oke Bapak Ibu, siap Bapak Ibu, kita latihan soal. Apakah sudah siap? Silakan Bapak Ibu di komentar-komentar Bapak Ibu ya. Siap, saya sangat semangat latihan soal pada siang hari ini bersama Ibu Deyesa. Nah, Ibu Nob, oke, siapa lagi? Silakan Bapak Ibu di tap-tap layarnya Bapak Ibu di share-share ya kepada Bapak Ibu yang belum bergabung pada siang hari ini ya. Kalau siang ini baterai kita full ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau lapar bisa kita minum ya. Kalau mau makan nggak boleh ya, minum cuma bisa minum ya. Jadi bagi Bapak Ibu ya yang juga belajar sama kami siang hari ini, silakan siapkan kue-kue ya atau makanan ya sambil mengerjakan soal. Jadi kalau kita sama-sama ini Bapak Ibu ya, kita akan semangat mengerjakan soal ya. Tapi kalau kita sendiri-sendiri baru membaca pasti Bapak Ibu akan mengantuk ya. Oke Bapak Ibu, kita lihat soal yang pertama tentang empati. 35 detik dari sekarang. Silakan dijawab Bapak Ibu ya. Ya, Bapak atau Ibu oh gitu menjawab A ya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ini enggak 70 orang di sini ya, baru satu orang yang menjawab. Waktu kita tinggal 10 detik lagi.
Oke Bapak Ibu, waktu kita sudah habis. Terima kasih ya Bapak atau Ibu Oh gitu, semoga berkah ya. Anda adalah seorang manajer proyek yang memimpin tim dengan latar belakang budaya dan agama yang beragam ya. Salah satu anggota tim Anda yang baru saja mengalami musibah keluarga tampak kurang fokus dalam bekerja. Tim lain mengeluh bahwa ini memperlambat kemajuan proyek. Bagaimana Anda sebagai pemimpin tim menunjukkan empati dalam situasi ini ya? Rata-rata Bapak Ibunya di sini menjawab A dan juga menjawab B ya. A. Meminta anggota tersebut untuk tetap fokus pada pekerjaan demi kepentingan tim. Ya, kita skip dulu Bapak Ibu. Yang B. Memberikan waktu istirahat kepada anggota tersebut untuk mengatasi masalah pribadinya. Kalau yang C. Memindahkan tugas anggota tersebut ke orang lain tanpa memberitahunya. Nah, kalau yang C ini kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Karena ada juga kata-kata tanpa memberitahunya ya. Kalau D mengabaikan, nah langsung kita eliminasi ya.